Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami naikkan segala puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Galatia 5 ayat 1. Saya bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jemaat dikasih Tuhan, ya hari ini 17 Agustus tahun 2024 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Ya, kita menjadi bangsa yang merdeka, terbebas dari kekuasaan bangsa lain atau penjajahan. Nah, bangsa kita merdeka. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Ya, kehidupan orang percaya sesungguhnya dulu juga sebelum kita kenal Tuhan, kita pun di bawah kekuasaan dosa. Ada yang mengatakan kita ini menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat bagi hidup kita, maka Kristus itu telah memerdekakan kita. Artinya membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kekuasaan maut, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Alkitab katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi merdekanya sungguh-sungguh. Jadi bukan ya sekedar istilah saja. Merdeka tapi masih juga ada ikatan belenggu. Jangan demikian. Memang tidak dipungkiri bahwa iblis yang dulu menguasai hidup kita tidak serta-merta bisa melepaskan kita dengan mudah. Ya, setelah kita bertobat, dia akan mencoba cari cara untuk menjatuhkan kita lagi. Dia cari cara untuk menyeret kita kembali kepada dosa. Ya, firman Tuhan katakan, karena itu berdirilah teguh. Ya, teguh di dalam iman. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu maunya iblis, ingin kembali memasang kuk perhambaan atas hidup kita. Kembali ingin menguasai dan mengendalikan hidup kita. Dia akan membawa kita kembali kepada kehidupan dosa. Nah, berdiri teguh. Jadi jangan goyah. Ya, ini yang harus kita sadari sama-sama.
memang secara umumnya kita tahu bahwa kita sudah merdeka dari kuasa dosa, artinya kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Amanlah, kita sudah percaya Tuhan Yesus, artinya kita tidak lagi di bawah kekuasaan dosa, kita orang yang benar-benar merdeka. Tetapi seringkali disadari atau tidak bahwa sesungguhnya masih ada belenggu-belenggu yang mengikat. Apa saja itu? Belenggu itu macam-macam dalam hidup kita. Iblis menaruh sesuatu yang membuat kita nggak merdeka. Misalnya ada rasa ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, luka hati, benci sama orang lain. Bukankah itu semua dosa? Ya, itu ditaruh iblis dalam hati kita. Ayo, iblis akan membuat kita menjadi benci dengan orang lain. Padahal kita katakan, jangan membenci, tapi apa? Mengasihi. Ya, segala yang berseberangan dengan Alkitab itu ditaruh dalam hidup kita dan tanpa disadari kita pun mengaminkan. Artinya kita menikmati. Kenapa kita nggak mau membereskan? Kenapa kita nggak mau rekonsiliasi? Kenapa kita tidak mau bertobat? Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Misalnya ada orang yang mengecewakan kita. Alkitab ajarkan kita mengasihi, mengampuni. Kenapa kita nggak bisa? Hati-hati, belenggu-belenggu kecil ini kalau dibiarkan berbahaya bagi iman kita, bagi hidup kita. Ayo, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iblis memegang kendali atas orang-orang yang kecewa, luka hati, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang mungkin mengalami banyak pergumulan sehingga timbul ketakutan, kekhawatiran hidupnya. Hati-hati, di sana iblis mencoba ambil bagian sehingga mengendalikan kita untuk kita tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhan memerdekakan kita. Yesus sudah memerdekakan kita. Kita sungguh-sungguh merdeka. Alkitab juga katakan, jikalau anak itu memerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Tapi kenapa masih ada hal yang membuat kita gak bebas, gak merdeka? Itulah tipu daya iblis. Itulah strategi si jahat untuk menjatuhkan kita kembali. Jangan mau. Ayo berdiri teguh. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Cuma dikasih Tuhan. Hari ini kemerdekaan Indonesia. Biarlah juga menjadi kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Dari segala tipu daya iblis, dari segala kuasa dosa, dari segala belenggu-belenggu dosa. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, rekonsiliasi, mengasihi, kembali kita hidupi firman Tuhan. Supaya kita merdeka. Karena orang-orang yang hidup dalam firman adalah orang-orang yang dimerdekakan. Tidak lagi dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Tapi iman dan percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dan menolong hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk, sungguh-sungguh merdeka ya. Jangan mau lagi kenakan kuk perhambaan dosa. Jadilah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk kami lebih berhati-hati dengan segala tipu daya iblis. Dari hal-hal kecil yang mungkin kami anggap sepele, tetapi itu bisa berbahaya bagi hidup kami. Karena segala tipu daya dosa itu, mulai dari sikap hati, mulai dari luka hati, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal yang lainnya Tuhan. Yang membuat kami jauh dari Tuhan. Itu tipu daya iblis. Kami sudah merdeka dan kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami berdiri teguh. Sebab Engkau yang menolong kami dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.